Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama hidup setiap manusia tentunya ingin mengumpulkan amal kebaikan sebagai bekal di akhirat kelak. Dan berbagai amalan yang ada di dunia itu akan terputus ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Meski begitu, ada amalan yang pahalanya akan terus mengalir meski kita telah tiada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis itu memberi peringatan sekaligus dorongan kepada kita yang masih hidup agar dapat memanfaatkan waktu hidup ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mempersiapkan amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Inilah penjelasan tentang 3 amalan yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Suatu amal yang disebut sedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Ini bisa terjadi jika kemanfaatan atau dampak positif dari amal itu masih terus berlangsung. Sebagai contoh, seseorang di masa hidupnya telah menyumbangkan sebuah bangunan sebagai wakaf untuk kepentingan umum seperti masjid, musola, sekolah, pesantren, atau rumah sakit. Selama bangunan itu masih digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya jelas, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada penyumbangnya meski ia sendiri telah meninggal dunia. Pertanyaan, apakah sedekah jariyah hanya dapat dilakukan oleh orang kaya saja? Tentu saja tidak. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk beramal jariyah. Jika orang kaya bisa beramal jariyah dengan hartanya, maka orang miskin bisa beramal jariyah dengan tenaga atau fisiknya, atau bisa juga dengan harta meski tidak sebesar orang kaya. Seorang buruh bangunan yang sedang membangun sebuah masjid, misalnya dia tidak mendapatkan upah yang layak karena suatu alasan, tetapi dia ikhlas dan bahkan meniatkan kekurangan dari upahnya sebagai sumbangan jariyah, maka kekurangan itu akan dicatat sebagai amal jariyah. Sebuah amal tidak semata-mata dilihat dari berapa besar nilai nominalnya. Yang tak kalah penting adalah bobot keikhlasan dalam beramal. Jika orang pandai bisa beramal jariyah dengan ilmu atau ide-idenya, maka orang yang tidak pandai bisa beramal jariyah dengan tenaga fisiknya untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan dari orang pandai tersebut. Orang-orang tua yang sudah tidak punya harta yang cukup, tenaga fisik juga sudah lemah, gagasan-gagasan cemerlang mungkin juga sudah sulit mereka capai. Sesungguhnya masih bisa beramal jariyah dengan memberikan dorongan semangat kepada yang muda-muda untuk menghasilkan sebagai karya yang bermanfaat. Jika memberikan dorongan semangat juga sudah tidak mampu dilakukan, mereka masih memiliki kesempatan beramal dengan senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebuah karya atau program penting di masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tentu saja ilmu seperti ilmu agama, karena hanya ilmu agamalah yang memberikan manusia petunjuk bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Namun demikian tidak berarti bahwa seseorang secara otomatis telah memiliki ilmu yang bermanfaat ketika ia telah mendapatkan ilmu agama yang luas. Justru letak kemanfaatan ilmu ada pada pengalamannya. Seseorang yang memiliki ilmu agama tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi bumerang bagi orang itu. Seseorang yang sudah mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib, namun tidak melakukannya secara utuh, maka dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar daripada mereka yang belum mengetahui hal itu. Kemudian kita tidak boleh menyembunyikan ilmu yang kita miliki, karena ini termasuk perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Yang ketiga yaitu anak yang soleh. Jika kita memiliki anak soleh,
yang mau dan mampu mendoakan kita agar senantiasa mendapat pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak soleh ini menjadi amal kita yang pahalanya akan terus mengalir. Oleh karena itu, anak harus dididik, dilatih, dan diajarkan untuk menjadi anak yang soleh. Di dalam kubur tidak ada yang kita nanti kecuali doa-doa dari yang masih hidup, terutama anak keturunannya, agar mereka selalu mendoakan orang tua yang telah tiada. Seperti doa berikut ini: Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasuh kami di waktu kecil. Itulah 3 amalan jariah yang perlu kita persiapkan sebagai bekal di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita terburu meninggal dunia, sementara ketiga hal itu belum sempat kita persiapkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.